Selamat sore adik-adik sekalian. Kali ini kita akan masuk tutorial pengerjaan tugas kedua, bagaimana membentuk cumulative distribution function dan probability density function, ya. Oke, saya akan ambil contoh saham gudang garam di sini, ya. Pertama kita buka. Nah, ini data yang kita gunakan itu adalah data adjusted closing price. Ya, hanya data adjusted closing price. Kita copy dulu, kemudian paste di sini, ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Kita blok dari semuanya, kita blok, ya. Kemudian insert pivot table, ya. Kita bisa taruh di worksheet yang sama biar gampang, ya. Saya taruh di sini misalnya. Oke. Kemudian adjusted close-nya masukkan ke row, adjusted close-nya masukkan ke value. Nah, kemudian ketika kita zoom, ya, di D3 atau D2, ya, ini kita klik kanan, kemudian klik group, ya. Contoh, saya grup menjadi 5000. Oh, ini intervalnya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena kita mau pakai binomial distribution, berarti kalau bisa intervalnya hanya 2, seperti itu, ya. Jadi kalau 2, misal kita ganti groupingnya berarti bukan 5000, misal kita pakai 10000, masih besar, ya. Kita pakai berapa? 12000 misal, masih besar juga. 15000, ya, coba kita ganti 15000. Oke, ini 15000, ya, seperti ini. Nah, dari sini sum-nya kita klik kanan, ya. Jadi yang kolom E ini sum-nya klik kanan, sum raise value by count, seperti ini, ya. Nah, kemudian ini kita blok, kita copy value, paste value, ya. Ini paste value 1, 2, 3, ya, seperti itu. Nah, ini count-nya kita ganti sebagai frekuensi, row labelnya kita ganti sebagai interval, ya. Oke, jadi seperti ini. Kita dapat data kayak gini, ya. Nah, kemudian kita hitung nilai tengahnya, ya. Nilai tengahnya. Maka nilai tengahnya adalah sama dengan, ya, sama dengan 47899 dikurangi 32900. Mohon maaf, ini bukan dikurangi, ya, tapi ditambah. Ini ditambah, kemudian dibagi 2. Dibagi 2, ya. Ini yang atas ditambah tadi 15000 kalau nggak salah. Seperti ini, ya. Nah, maka menghitung probabilitasnya ini saya sebut namanya unstandarized. Unstandarized, ya. Maka sama dengan 94 dibagi 245. Gitu, ya. Kita tarik ke bawah, kita blok seperti ini, ya. Nah, kemudian ketika saya mau menghitung probability yang standardized, ya, yang standardized. Jadi ada 2, ya, unstandardized sama standardized. Nah, untuk menghitung yang standardized, yang saya kasih warna kuning ini, maka kita harus menghitung mean dan standar deviasinya dulu, ya. Standar deviasinya, mean berarti average, rumusnya average dari semuanya, sedangkan standar deviasinya standar deviasi dari population, ya, seperti ini, ya. Nah, berarti probability yang standarnya sama dengan nilai tengah, ya. Kemudian norm distribution, ya. X-nya adalah nilai tengah, min-nya adalah ini, ya. Kita kunci, ya, kita gembok. Kemudian standar deviasinya ini, ya. Kemudian kita pakai yang false, yang PDF, ya. Berarti ini probability standardized untuk ngitung PDF, seperti itu, ya. Tarik ke bawah. Ininya belum dikunci, 7-nya kasih F4, ya. Kita copy ke bawah, seperti ini hasilnya. Maka cara bikin grafiknya nilai tengah di blok, kemudian probability unstandardized-nya sama standardized-nya, ya. Diklik insert,
recommended chart. Ya, seperti ini. Ya. Nah, kayak gini ya. Nah, yang standardized ini sangat-sangat kecil ya. Maka baiknya sih cuma ini aja deh, cuma apa namanya, nilai tengah sama yang unstandardized-nya aja. Berarti kita insert recommended chart. Nah, seperti ini. Ya, ini kita hapuskan. Nah, ini berarti PDF GGRM ya. Ini yang binomial ya. Jadi hanya 2 probabilitas seperti itu ya. Ini gambarnya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau membentuk yang trinomial? Nah, kalau bentuk trinomial berarti kita copy di sini ya, yang atas kita copy ke bawah, kita klik kanan. Grupnya kita pakai 3 grup, berarti tadi 10.000 ya. Nah, ini jadi 3 grup seperti ini. Kemudian ini kita apa namanya? Kita copy di sini. Kita copy value. Paste value di sini, maka frekuensinya mohon maaf, nilai tengahnya belum dihitung ya. Nilai tengahnya adalah berapa nih? Sama dengan 42.899 dikurangi 32.900. Oh, ditambah, mohon maaf. Ditambah ini dibagi 2. Ya. Seperti ini. Oh, mohon maaf, yang bawah sama dengan yang atas ditambah 10.000 ya. Tarik ke bawah ya. Grand totalnya nggak ada, maka probability-nya adalah ini dibagi 245, kita kasih gembok ya. Tarik ke bawah seperti itu ya. Nah, di sini rumusnya sama persis ya. Rumusnya di copy saja, paste di sini. Kalau kita cek rumusnya tuh, dia udah merefer ke rujukan yang benar ya. Tarik ke bawah, tinggal ditarik ke bawah seperti itu ya. Nah, kemudian mencari probability-nya kita pakai yang unstandardized. Kemudian kita klik insert recommended. Nah, seperti ini. 3 ya. Saya taruh di bawahnya ya. Nah, ini kita ganti namanya PDF masalah, mohon maaf. Ini berarti nilai tengah unstandardized. Oke, di sini ya. Nah, ini kita ganti PDF trinomial ya. Yang standardized-nya dihapus saja. Oke, nilai tengahnya. Tapi kok ini angkanya masih 6.000 ya? Kayaknya ada sedikit salah. Karena ini harusnya satuannya persen. Coba kita ulangi dikit ya. Itu masih bentuk histogram artinya. Ini insert. Oke, yang ini berarti ya. Oke, nilai tengahnya nggak usah kita pakai ya. Nah, ini kayak gini. Ini namanya probability trinomial ya. Jadi yang warna biru ini adalah histogramnya, yang warna oranye adalah probability-nya, tapi dia unstandardized. Yang atas ini berarti sedikit salah ya. Kita perbaiki nilai tengah probability-nya. Nah, seperti ini ya. Ini binomial. Nah, sekarang kalau kita bikin yang sedikit lebih rumit, kalau intervalnya banyak ya, kita paste di sini. Grupnya kita tambahin intervalnya ya. Intervalnya misal per 2000. Nah, oke, seperti ini ya. Ini interval datanya seperti ini. Kemudian kita buat seperti tadi lagi
Ya, kita copy semuanya, copy value, kita paste value. Ini frekuensi ya. Berarti nilai tengahnya sama dengan 32.900 tambah bagi 2 ya. Maka ini ditambah 2000 kalau nggak salah ya. Kita tarik ke bawah. Benar 55899. Kok kayaknya salah ya. Grupnya per 2000 benar 32 34899 tambah bagi 2. Oke. Seperti ini. Oke, untuk nilai tengahnya ada sedikit perbaikan ya, karena kita insert dulu ya. Kita insert kolom ke kanan ya, insert lagi. Nah, ini caranya text to column ya. Ini klik data, text to column ya. Kemudian delimited, kita pakai strip ya. Kemudian next, finish. Nah, seperti ini ya. Maka ini sudah, ini menjadi batas bawah, ini batas atas ya. Maka nilai tengahnya adalah sama dengan bawah tambah atas bagi 2. Seperti itu ya. Kita pakai rumus saja karena ini nilainya agak loncat tadi ya. Nah, seperti itu. Kemudian menghitung probability unstandardized sama dengan 1 dibagi 245. Kita kunci ya. Kemudian tarik ke bawah. Ya, jumlahnya 1. Kita copy aja dari atas yang unstandardized-nya. Nah, ini kenapa 0? Karena apa namanya? Kecil sekali ya angkanya. Kemudian kita tarik ke bawah. Oke, kita perbaiki sedikit ya. Ini tadi min sama standar deviasinya hilang. Jadi kita ketik lagi ya, min sama standar deviasinya. Minnya sama dengan average dari sini sampai bawah sama dengan stdef. Kita pakai yang biasa saja, yang populasi sampai bawah ya. Nah, berarti minnya adalah ini, standar deviasi adalah ini. Kita kunci ya, F4. Kita copy, paste di bawah. Kita paste di sini, ini juga kita paste di sini. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian nilai tengah sama probability unstandardized-nya kita blok ya, insert di commanded chart. Ya. Di sini kelihatan. Nah, seperti ini. Ya. Jadi nilai tengahnya batasnya adalah 4000. Jadi lihat sumbu apa namanya? Sumbu X-nya itu satuannya harusnya mencerminkan harga sahamnya ya. Berarti ini kita perbaiki. Nah, tuh ya 40.000, sekian gitu ya. Kita hilangkan dikit ya. Nah, nanti dia akan rubah juga seperti ini. Nah, kalau dirasa Pak ini kok kayaknya banyak space yang kebuang, kita lihat di sini. Nah, ini kan skalanya terendah, nggak ada yang 10.000 kan ya. Nah, maka ini minimumnya kita ganti jadi 30.000. Nah, nanti jadi seperti ini ya bentuknya. Kemudian ya cukup sepertinya. Nah, kemudian ini kita ganti namanya ya. Ini berarti yang lebih dari 10 interval ya. Nah, yang atas ini kok begini ya, apa namanya, nggak sama ya. Coba kita hapus, berarti kita pakai nilai tengah, probability unstandardized. Ya berarti yang biru aja kita hapus. Nah, seperti ini.
Oke, kita perbaiki yang atas ya, datanya sedikit ya. Jadi kita blok dulu nilai tengahnya, probability unstandardized, recommended chart. Nah, kayak gini ya. Nah, ini yang biru kita hapus saja. Jadi kita hanya sumbu Y-nya itu adalah probability. Nah, ini sumbu bawahnya ini harusnya harga saham. Berarti kita select data, kita edit ya. Kita pakai harga saham. Ya. Nah, jadi kayak gini. Ya, ini bisa saya katakan ini adalah binomial yang atas ini ya. Nah, ini binomial. Kemudian yang bawah, yang trinomial kita juga sama, unstandardized, recommended. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian chartnya kita ganti ya. Berarti ini trinomial ya. Ini kita hapus. Nah, yang dua ini kita perbaiki. Select data, kita pakai nilai tengah. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau sandingkan dengan kurva normalnya? Nah, maka kita harus pilih nilai tengah, unstandardized sama standardized yang PDF ya. Insert, recommended, kayak gini. Oke, seperti ini. Ya, ini kita tarik ke bawah. Ya, nah ini standardnya kita klik ya. Kita klik, kita jadikan secondary axis. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita ada nilai tengahnya boleh kita hapus ya. Nilai tengahnya ini kita hapus. Nilai tengah yang warna biru ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti sumbu X-nya kita perbaiki. Kita select data, sumbu X-nya adalah nilai tengah ini ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita ubah sumbu X-nya. Nah, sumbu X-nya ini harus satuannya harga saham ya. Jadi kita select data, ini kita edit ya. Kemudian range-nya adalah nilai tengah ya. Nah, seperti ini. Ini baru benar ya. Oke, nah di sini kita bisa melihat bahwa ini PDF-nya ya. Jadi ini kita membandingkan PDF ya yang standardized dan unstandardized. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalau mau menghitung CDF gimana? Nah, kalau CDF berarti tinggal kita copy ya, paste di sini. Ini yang saya kasih warna hijau ya. Nah, ini kita ganti CDF. Nah, ini rumusnya sama persis ya. Ya, paste, cuma ini bukan false. Kita ganti ini menjadi true. Ya, tarik ke bawah. Seperti itu. Ya, jadi kalau mau kita gabung tiga-tiganya, maka bisa dengan nilai tengah probability standardized sama yang CDF-nya. Nah, kemudian kita insert recommended chart-nya seperti ini. Ya. Nah, oke. Nah, ini nilai tengahnya kita perbaiki dulu ya, kita hapus. Nah, ini kita jadikan secondary axis seperti itu. Nah, maka ini namanya kita ganti menjadi CDF. CDF GGRM ya, seperti itu. Nah, ini berarti sumbu X-nya masih salah ya. Berarti kita edit datanya. Maka kita pakai nilai tengah ini. Ya. Oke. Seperti itu. Kita edit yang bawah pakai nilai tengah. Nah, jadi kayak gini hasilnya. Ya. Jadi kalian bisa bikin probability-nya saja. Ini yang aslinya, yang unstandardized. Kalau dibandingkan dengan kurva normal yang warna abu-abu, atau kalau membandingkan antara kurva normal dengan CDF-nya seperti itu. Ya, kalian bisa lakukan ketiga hal ini untuk yang binomial dan trinomial. Cuma kalau binomial dibikin seperti itu agak susah ya, karena dia barnya cuma 2
trinomial berarti barnya cuma 3 seperti itu, maka akan lebih enak kalau nanti gambarnya intervalnya banyak, jadi nanti akan kelihatan apakah datanya terdistribusi normal atau tidak.